Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah ibu-ibu majelis taklim Maziyatun Nisa yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita melanjutkan insyaallah pembahasan mengenai tentang sholat dari kitab Safinatun Najah lil Imam Asy-Syaikh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ila qawlihi faslun syurutus sholati thamaniyatun. Kita masuk ke pasal selanjutnya setelah membahas uzur-uzur dalam sholat ada dua, yaitu tidur dan juga lupa. Maka kita lanjutkan syurutus sholat, adapun syarat-syarat sholat. Yang namanya syarat itu akan menentukan sah atau tidaknya satu perkara. Itu syarat. Jadi ketentuan syarat itu ketentuan yang harus dipenuhi. Mulai dari sebelumnya dilakukan itu sholat sampai selesai itu sholat, syarat ini harus dipenuhi. Ya, ibu dipahamin dulu, yang namanya syarat sholat itu adalah sesuatu atau kewajiban yang harus dipenuhi dari sebelum sholat sampai selesai sholat. Dalam kitab ini Safinatun Najah disebutkan syurutus sholati thamaniyatun, bahwa syarat sholat itu ada 8. Ada berapa, Bu? Ada 8. Yang pertama toharatul hadatsaini, yaitu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu merupakan syarat utama orang sebelum melaksanakan sholat harus dalam keadaan suci. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, kalau pengen ngelakuin sholat, begitu kan? Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu dan juga kedua tanganmu ilal wa aydiyakum, dan kedua tanganmu sampai ke sikut. Wamsahu biru'usikum, dan juga usap kepalamu sampai dan juga wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Usap kepala dan juga kaki sampai mata kaki. Itu namanya wudu. Dalilnya ada di Al-Qur'an. Rukun wudu kemarin udah kita belajar, 4 dalilnya di Al-Qur'an. 2 dalilnya di hadis, yaitu niat dan juga tertib. Jadi orang yang mau sholat, syarat pertama dia harus dalam keadaan suci. Maka kalau ada hadas kecil, dia harus berwudu. Kalau hadas besar, maka dia harus mandi wajib. Kita udah paham, udah kita pernah bahas bagaimana mandi wajib, dari caranya dan perkara-perkara yang mewajibkan orang mandi wajib, udah kita jelasin. Betul apa enggak, Bu?
Ya. Kita lanjutin aja yang kedua. Syarat daripada sholat itu wa toharotu anin najasati, suci dari najis. Najis ada berapa, Bu? Najis ada berapa, Bu? Ada 7. Ya, Bu. Najis ada berapa? Ada 7 ya. Kita udah pernah sebutin atu-atu sampai 7. Kalau kategorinya, jenisnya ada 3: mukhaffafah, mutawasito, mughalladho. Kalau najisnya ada berapa? Ada 7. Suci dari najis fisaubi, pada pakaian. Mana yang dimaksud dengan pakaian? Sesuatu yang dipakai oleh orang yang sholat, sesuatu yang dipakai, yang dibawa, sama yang nempel di badannya orang yang sholat, itu namanya pakaian. Jelas, Bu ya? Yang namanya pakaian yaitu sesuatu yang dipakai, yang dibawa, sama yang menempel, yang nyangkut gitu tuh di pakaian di badan kita. Itu namanya pakaian. Jadi harus suci itu pakaian. Kagak boleh ada najis. Gak boleh ada yang 7 tadi. Jadi kalau ibu maaf sholat, biar ibu pakaian bersih cakep, tapi ibu ngegrandengin tuh, ngebawa ada maaf seekor anjing, batal kagak? Kan yang dibawa tuh, ya, ngegendong anjing, batal apa enggak tuh? Anjing najis bukan? Ada aja kasusnya ya. Wal badani, dan suci dari najis pada badan. Mana yang dimaksud badan? Yang dimaksud badan mana? Ya semuanya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, itu namanya badan. Lobang hidung, lobang kuping, lobang mulut, mata, itu namanya badan. Harus suci semua daripada najis. Wal makan, dan juga tempat, suci daripada najis. Nah, perlu digarisbawahi, yang dikatakan tempat untuk sholat yang mana? Yang harus suci daripada najis. Tempat yang dikatakan harus suci daripada najis di dalam kita melaksanakan ibadah sholat, yaitu tempat yang ditempeli oleh badan. Tempat yang ditempeli oleh badan. Abarkah sholat? Ini kaki, di tengah-tengahnya ada teh kotok. Batal, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Abarkah sholat? Allahu Akbar, kaki, di tengah-tengah kaki ada maaf kotoran kucing. Sah nggak sholatnya? Bu Nani sholat, ini kaki Bu Nani kanan kiri, ini tengah-tengahnya ada kotoran ayam. Sah nggak sholatnya Bu Nani? Paham ini? Yang dikatakan suci daripada najis pada tempat adalah tempat yang ditempeli oleh badan. Sah. Bu Nani nggak sah. Sah apa enggak? Ini kan kaki nih, tengah-tengahnya ada kotoran ayam. Sah nggak? Ya jangan kalau kata sah apa kagak nih? Kita tanya dulu, sah apa kagak? Sah. Kenapa sah, Nun? Karena nggak nempel. Ini kaki, tengah-tengahnya kan nggak nempel tuh. Betul apa enggak? Kalau misalkan nih sholat pas mau lempengan sujud ada kotoran, cuma kita kagak kenain, tapi baunya sampai ke hidung.
Sah nggak sholatnya? Sah, kan kagak nempel. Kotorannya intinya tersentuh atau tidak itu najis sama kita. Kita sholat, biar kata di tempat ini ada kotoran, kita lewatin sana. Begitu kita sujud di situ, itu kagak batal sholatnya, sah. Kenapa? Karena yang dikatakan tempat adalah yang ditempelin oleh badan kita, artinya yang tersentuh. Ya kalau kita nginjek di kaki kita ada kotoran, ya kagak sah sholatnya. Kalau di tengah-tengah tadi kasusnya ya tetap sah. Maka ibu kalau sholat jenazah aja nih, orang sholat jenazah di kuburan, kan dia pakai sendal tuh. Ya kan namanya kuburan, kita kan pakai sendal tuh ke kuburan, ke pemakaman. Kita mau sholat jenazah tuh di situ, itu sendalnya dicopot, dibuat jadiin alas, diinjak. Itu sah. Kalau sendalnya dipakai, sendalnya nginjek tanah, tanahnya khawatir ada bekas darah-darah daripada galian, agak sah. Jadi kalau ibu sholat juga pakai sendal, sendalnya dilepas, diinjek, kagak apa-apa tuh sendal, sah. Kenapa? Karena ibu nggak nginjek kotoran, ibu nginjeknya sendal. Itu. Jadi tempat yang ditempeli oleh badan, kalau ada najisnya, maka kagak sah sholatnya. Sujud pas lempangan jidat, ada bekas pesing bocah baru, nah itu namanya kagak sah. Ada najis di situ. Paham? Paham apa enggak? Ya, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahur. Allah tidak akan menerima sholatnya orang yang kagak suci. Jadi harus suci dari hadas, suci dari najis. Tak perlu ibu-ibu ketahui, ada yang namanya najis yang dimaafkan, najis ma'fu anhu. Ada najis yang dimaafkan, Bu. Ibu punya jerawat, berdarah, darah najis apa kagak? Saya tanya darah najis apa enggak? Ibu lagi sholat ada jerawat, jerawatnya pecah keluar darah, sholatnya sah apa enggak? Ayo dah. Sah. Kenapa sah? Karena itu najis yang dimaafkan. Catat tuh, ada najis yang dimaafkan, yaitu najis ma'fuanhu. Ada najis yang dimaafkan namanya ya, najis ma'fuanhu. Dimaafkan di badan atau di baju, tapi tidak di air. Dimaafkannya di badan atau di baju, tapi tidak di air. Apa? Darah luka. Itu najis ma'fuanhu. Najis yang dimaafkan di badan atau di baju, tapi tidak di air. Namanya darah luka contohnya. Apakah punya bisul, lagi sholat, pakai mukena kan? Ya, pas lagi sholat, ini bisul di sini pecah, darahnya kena mukena. Sah apa kagak sholatnya? Sah apa kagak sholatnya? Sah sholatnya. Kecuali darahnya sampai ke jidat, bisulnya di sini, darahnya kemari, itu sholatnya batal, kagak sah. Berarti batasannya dengan syarat darah itu masih berada di tempat lukanya. Ya, darahnya masih berada di tempat lukanya. Ibu punya jerawat di jidat, sujud pecah, tapi kalau darahnya sampai ke bibir, notur bisa betul. Nah, itu namanya darahnya bukan lagi pada tempat yang luka. Sah apa kagak? Ya kagak sah.
itu namanya darah luka, najis yang dimaafkan. Najis yang ma'fuanhu dimaafkan di badan atau di baju. Biar kata tadi bisulnya pecah, darahnya kena baju, sholatnya tetap sah. Kenapa? Namanya najis ma'fuanhu, tapi bukan di air. Kalau najisnya yang tadi itu darah luka itu jatuh ke air, namanya tetap juga najis, dan airnya menjadi air najis. Yang kedua, ada najis ma'fuanhu yang tidak di baju, artinya najis yang dimaafkan di air gitu. Najis ma'fuanhu yang dimaafkan di air tapi tidak di baju atau di badan. Kebalikannya, sama yang tadi nomor 1. Kalau nomor 1 tadi apa? Najis yang dimaafkan di badan atau di baju tapi tidak di air. Yang 2, najis ma'fuanhu yang dimaafkan di air tapi tidak di baju dan di badan. Apa contohnya? Bangkai lalat atau segala sesuatu yang tidak berdarah, tidak mengalir darahnya. Lalat, semut, ya. Nyamuk ngalir nggak darahnya? Nah, kalau bangkai lalat najis apa enggak? Bangkai lalat najis apa enggak? Bangkai termasuk najis enggak? Mama Kiki, bangkai termasuk najis enggak? Najis. Ya, bangkai termasuk najis, kecuali bangkai apa non? Kecuali bangkai apa? Bangkai ikan, terus belalang, terus manusia. Ya ilok bangkai manusia najis, nggak bisa dipegang kita. Mau nyelawat gimana? 3 bangkai yang kagak najis, 1 ikan, 2 belalang, 3 manusia. Berarti bangkai lalat najis nggak? Nah, misalkan Bu Nani ada lalat hijau, mati nih lalatnya nih, ambillah, masukin kantong. Sholat, batal nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Ya kagak, karena najis bangkai lalat itu nafwanhu hanya di air, enggak di badan, kagak di baju. Maka kan hadis Nabi ada tuh, yang kalau kita ada air minum kejatuhan lalatnya dicelupin lagi, baru kita angkat, itu jadi obat. Berarti bangkai lalat kagak jadi najis, enggak membuat air tersebut jadi najis, malah boleh kita minum lagi tuh air kejatuhan lalat. Ibu lagi minum susu atau kopi, teh, kejatuhan lalat, cemplungin dulu lagi tuh lalat, mati nggak tuh habis itu lalat tuh? Lah dicemplungin, kita angkat, airnya tetap suci. Kenapa? Karena itu najis ma'fuanhu, dimaafkan di air tapi tidak di badan atau di baju. Jadi kalau bangkai lalat kita ambil, kita pungut, kita masukin kantong, kemudian kita sholatnya kagak sah. Kenapa? Karena itu masuknya najis, ya, itu bangkai. Paham Bu? Suci daripada najis pada pakaian, badan, dan juga tempat. Yang kemudian wasatrul aurati, syarat sholat yang ketiga yaitu menutup aurat. Satrul aurah, menutup aurat. Yang namanya menutup berarti tertutup dan tidak terlihat, ya, baik di tempat sepi ataupun di tempat gelap, orang tetap harus menutup auratnya di saat sholat. Biar kata sepi sendirian sholatnya, biarin dah telanjang aja, ya kagak boleh. Atau di tempat gelap sekalipun, gelap ini orang juga nggak bakal lihat, tetap harus menutup aurat di tempat sepi maupun di tempat gelap. Dan yang menjadi catatan adalah warna kulit.
Umpama ibu pakai pakaian tertutup memang auratnya, tetapi transparan dan warna kulitnya terlihat, itu nggak masuk. Yang dikatakan aurat adalah warna kulit juga termasuk. Kalau transparan ibu terlihatan warna kulitnya, kan ada tuh yang jaring-jaring tuh ya pakaian. Itu namanya tidak tertutup aurat tuh, karena masih terlihat. Paham? Jadi kita bahas aurat itu sebenarnya banyak. Nanti ada penjelasannya di sini khusus untuk aurat itu bagaimana. Ya, ada aurat laki-laki, aurat perempuan gimana, aurat laki-laki budak gimana, perempuan budak gimana, kepada mahram bagaimana, kepada orang sesama perempuan bagaimana. Itu ada tuh. Kepada laki-laki asing, wanita tuh auratnya di mana. Nanti kita jelasin pada pasal selanjutnya. Ini yang dibahas sebagai syarat sahnya sholat. Ini baru syarat sah. Nanti ada syarat wajib. Syarat sahnya sholat yang ketiga adalah menutup aurat. Berarti batasan aurat di dalam sholat yang harus kita bahas. Contoh tadi, ya di tempat sepi atau di tempat gelap, tetap aurat harus tertutup. Warna kulit kagak boleh carang, transparan, kelihatan warna kulit, tetap harus tertutup. Sebagai global aja, laki-laki itu auratnya mulai dari pusar sampai ke lutut. Ya, tapi bukan karena udah belajar begini ibu ngajarin anaknya aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut terus dia ke musola memakai kolor doang. Tetap harus ada adab. Emang yang wajib tertutup emang dari pusar sampai lutut doang. Giliran dia pergi sholat cuman pakai kolor doang tuh, yang penting pusar sama lututnya katanya ketutup. Nggak bisa, tetap adabnya diperhatiin. Adabnya ya kali kalau udah kagak ada baju lagi gitu. Ya. Itu laki-laki. Kalau ibu-ibu, perempuan adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya, kedua telapak tangan, luar maupun dalam, luar maupun dalam. Luar maupun dalam. Ini sama ini nggak apa-apa. Punggung sama telapak nggak apa-apa. Jadi batasan di sini kok. Kalau dalam sholat, ya, ibu-ibu, seluruh badan kecuali wajah dan tangan, luar maupun dalamnya, itu boleh terlihat. Tapi nanti ada di ketika sujud itu nanti ada pembahasan lainnya, seperti mana anggota tubuh yang boleh terbuka atau yang tertutup, atau yang wajib dibuka, atau yang wajib ditutup, itu ada. Entah, tapi sabar, ya. Ini aurat dulu, ya, laki-laki tadi batasannya udah, perempuan udah. Dan juga yang dikatakan aurat itu di saat dalam sholat, kalau terlihat dari arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, terlihat, maka sholatnya kagak sah. Kecuali bawah. Paham nggak, Bu? Yang dikatakan aurat itu terlihat dari arah depan, kanan, kiri, belakang, sama atas. Umpama ibu, nih maaf, sembahyang sholat, pas lagi berdiri, ada orang lagi ngeliatin di bawah, kagak sah itu, pahanya kelihatan. Itu kan dari bawah tuh, ngeliatnya. Gitu tuh, dari bawah kelihatan. Sah nggak sholat? Sah, karena itu bawah. Tapi kalau terlihatnya dari depan, ibu ruku, pas ruku, maaf, laki-laki biasanya kan ruku dia pakai kaos tuh, pusarnya kelihatan pas lagi ruku dari arah depan, maka sholatnya kagak sah, karena auratnya terlihat dari arah depan, belakang, kanan, kiri, atas. Dari atas, misal pakai baju longgar, pusarnya kelihatan tuh laki-laki, sah apa kagak sholatnya? Kagak sah. Paham, Bu? Dilihatnya itu aurat jadi batal atau kagak dari arah depan, belakang, kanan, kiri, sama atas. Kalau dilihatnya dari bawah, nggak apa-apa. Siapa juga mau ngeliatin dari bawah, gitu ya.
Itu namanya ngintip. Itu aurat. Nanti ada pembahasan lebarnya lagi lebih jelas daripada aurat. Di situ ada tuh di bawah tuh ya, al auratu arba. Nanti gitu bahasnya. Kemudian syarat daripada sholat yang keempat adalah wastiqbalul kiblati, dan menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat, Bu. Kiblatnya umat Islam di mana? Ka'bah ada di mana? Masjidil Haram. Kiblat pertamanya ada di mana? Kiblat pertamanya umat Islam di mana, Bu? Masjidil Aqsa. Selama kurang lebih 17 bulan Nabi setelah mendapatkan perintah sholat, Nabi sholat tuh dari Madinah, Masjid Nabawi, ngarahnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa, Bu? Palestina. Kita doain saudara-saudara kita biar Allah kasih pertolongan, Allah kasih selamat ya semua kaum muslimin muslimat di Palestina. Itu Masjidil Aqsa kiblat pertama tuh. Kiblat pertamanya umat Islam, Nabi sholat selama kurang lebih 16 atau 17 bulan itu menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Sampai kemudian ada ayat atau firman Allah Ta'ala turun, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, baru tuh dari Masjidil Aqsa ngadep pindah balik ke Masjidil Haram. Makanya tuh ada di Madinah tuh masjid kiblatain. Yang udah pernah umroh atau pergi haji itu tahu ada masjid kiblatain, 2 kiblat di situ. Maksudnya 2 kiblat karena disitulah terjadi peristiwa ya sedang sholat kemudian pindah arah kiblat. Jadi menghadap ke arah kiblat itu termasuk syarat sahnya sholat. Kalau sholat kagak menghadap ke arah kiblat, berarti sholatnya kagak sah. Kecuali sholat yang namanya sholat syiddatul khauf. Ada namanya sholat syiddatul khauf. Itu boleh kagak ngadep kiblat. Apa yang dimaksud syiddatul khauf? Ada 2, 1 dalam keadaan perang. Ngadepnya musuh, yang ngadep kiblat. Musuh di belakang kita, kiblat sana. Lah habis kita dibunuh dari belakang. Dalam peperangan boleh sholat tidak menghadap kiblat. Atau di saat kita menjaga 5 hal yang berharga, contoh ngejaga nyawa, akal, kemudian harta, nasab, kehormatan. Dari 5 perkara ini yang kita jaga. Contoh kita lagi sholat, ada orang ngambil barang kita di depan, barang berharga, kita kejar tuh lagi sholat sambil jalan sambil lari, itu kagak apa-apa. Nah ketika malingnya berhenti, kita berhenti. Nah gitu. Lah itu ada, Bu, dalilnya di Al-Quran juga ada begitu. Ya, sholat yang namanya syiddatul khauf, dalam keadaan kekhawatiran, dalam keadaan ketakutan yang sangat. Boleh begitu. Kejar. Kalau lagi sholat ada ular, nah kemana kita? Unani. Lagi sholat ada ular, udah begini tuh. Nah, iya. Itu namanya sholat syiddatul khauf. Itu boleh tidak menghadap kiblat. Atau yang kedua, diperbolehkan sholat tidak menghadap kiblat itu sholat sunnah di dalam kendaraan saat bepergian. Sholat sunnah di dalam kendaraan saat bepergian. Ingat, sholat sunnah. Kalau sholat wajib, bagaimana dalam kendaraan? Misalkan kalau sholat sunnah kan ibu pergi misalkan ke arah sana, ke Tegal, pagi sholat duha sunnah, boleh tuh. Ngamalin ilmu gitu. Emang nggak apa-apa nggak ngadep kiblat, sholat sunnah boleh nggak ngadep kiblat dalam kendaraan. Allah, sholat sunnah duha ibu.
Diajak ngomong sama laki, mah ini udah gua lagi sholat. Batal begitu ya. Boleh Bu kalau sholat sunnah, tapi kalau sholat wajib ya tetap syarat sahnya itu adalah menghadap kiblat. Bagaimana Ustaz, saya kan kendaraan nih macet nih misalkan nih. Mau sholat johor udah bentar lagi asar tuh, ya udah ditakhirin jadi asar kalau nggak ini juga. Dan udah asar nih udah mau maghrib masih kena macet juga, bagaimana? Masih kita dalam kendaraan tuh. Udah asar udah mau habis, johor belum sholat, asar belum sholat, kita kena macet tuh parah. Bagaimana itu sholat tuh? Kiblat ada di sebelah barat, kita menghadap ke sana tuh. Boleh, itu namanya sholat lihurmatil waqt. Lihurmatil waktu, sholat untuk menghormati waktu. Lakuin dah tuh sholat, jangan ditinggal, nggak boleh. Tetap kita lakuin sholat di mobil, di kendaraan kita, biar kata tidak menghadap kiblat. Tapi ingat, ketika sudah nyampe dan sudah luang waktu yang kita punya, baru kita kodok lagi itu sholat yang tadi, johor sama asar kita. Kalau sholat di kendaraan tuh, nanti sholatnya dikodok lagi karena tidak memenuhi syarat, tidak menghadap ke arah kiblat. Paham? Paham Bu? Atau misalkan, bagaimana saya sholat begitu ngambil wudhunya aja kagak bisa, wudhu kagak ada, tayamum ya kagak ada wudhunya, tayamum kagak bisa, wudhu kagak bisa, terus bagaimana? Sholat tetap tanpa tayamum, tanpa wudhu, namanya itu orang sholat faqidut tahurain. Orang sholat yang kagak nemuin alat buat bersuci, baik buat wudhu maupun buat tayamum, tetap dia sholat, tetap namanya sholat lihurmatil waktu, sholat untuk menghormati waktu. Ntar dikodok lagi. Itu. Kalau dalam kendaraan, paham Bu? Kalau sholat wajib, tapi kalau sholat sunnah nggak ngadep kiblat masih boleh. Kalau sholat wajib kudu masih tetap ngadep kiblat. Itu. Nah, adapun menghadap kiblat ini ada tingkatannya, ada derajatnya. Tingkatan daripada menghadap ke arah kiblat. Yang pertama, bagi orang yang melihat Ka'bah secara langsung. Orang yang melihat Ka'bah secara langsung, menghadap kiblatnya itu seluruh dada, seluruh bagian, seluruh dia punya dada, ya, dengan dadanya. Contoh begini Bu, ini kan kita ada depan Ka'bah. Kita ada depan Ka'bah dan kita melihat itu Ka'bah. Maka seluruh badan kita nih selebar ini itu harus menghadap ke arah Ka'bah, menghadap ke arah kiblat. Maka nggak bisa kalau misalkan ini ini Ka'bah, ya ini Ka'bah, begini, kita ada di bagian sininya. Ini kan nggak semua badan tuh. Yang bagian sini kagak kena sama yang namanya menghadap ke arah Ka'bah. Saya nyerong begitu. Cuman bagian sini yang kena, yang sini kagak kena. Itu sah kagak sholatnya? Kagak sah. Karena harus seluruh. Kalau kita ada di pojokan begini, maka seluruh badan kita lurus ke arah Ka'bah, ke arah pojokannya itu. Kalau cuman setengah badan kita gini, ini Ka'bah, kita ngadepin begitu. Yang bagian sini kagak kena Ka'bah. Bagian sini badan kita nih. Kan bisa begitu. Bisa nggak Bu begitu? Paham nggak? La ilaha illallah. Ini Ka'bah nih. Ini orang salat sini. Nih, ini Ka'bah. Ini orang salat sini. Ya. Bagian sebelah kanan kan kena Ka'bah tuh lurus. Tapi bagian kiri kagak kena. Itu kagak sah salatnya. Ya harus seluruh harus seluruh dadanya nih. Harus seluruh selebar badannya nih. Kalau cuma setengah dong yang kena, di sini kagak. Ya kagak sah. Dia harus semuanya utuh. Kalau yang bagi orang melihat Ka'bah secara langsung. Dan sunnahnya orang yang lihat Ka'bah secara langsung itu sholatnya melihat ke Ka'bah. Itu sunnah. Kalau yang kagak maka sunnahnya melihat tempat sujud.
Kemudian derajat yang kedua daripada menghadap kiblat itu tingkatannya adalah bagi yang tidak melihat Ka'bah. Bagi yang tidak melihat Ka'bah itu bagaimana? Misalkan ini Ka'bah, dia ketutupan, ada gedung, kan berarti dia kagak melihat Ka'bah tuh. Ya, ketutupan gerbang Masjidil Haram misalkan, kan dia nggak melihat Ka'bah, atau dia berada di luar tapi dia di Masjidil Haram, bagaimana? Maka dia mengikuti orang yang melihat Ka'bah. Derajatnya gitu. Dia ada di Masjidil Haram tapi dia kagak melihat Ka'bah secara langsung, dia ada di teras di luarnya tuh. Maka dia menghadap kiblatnya mengikuti orang yang melihat Ka'bah secara langsung. Begitu. Itu derajat yang kedua. Derajat yang ketiga yaitu tingkatannya adalah dia kagak melihat Ka'bah secara langsung dan dia juga nggak bisa melihat orang yang melihat Ka'bah secara langsung. Maka dia harus berijtihad. Yang ketiga, dia harus berijtihad. Contoh dengan apa? Dengan mata angin, kompas. Kita nih kayak kita di Indonesia, di negara kita kan kagak ngeliat Ka'bah secara langsung. Maka kita berijtihad. Bagaimana caranya? Lihat mata angin, tentuin mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Lihat ke arah barat, diserongin ke kanan dikit. Itu kiblat. Diserongkan ke kanan sedikit, itu kiblatnya. Jadi lihat mana barat sana misalkan, serongin dikit ke kanan. Kalau ada masjid, ya ikutin aja dah arah mihrabnya masjid. Masjid kan biasa gitu, penentuan bangunannya. Jadi kalau udah di masjid, jangan diserongin lagi sejadahnya. Udah di masjid nih, ibu salat di masjid, diserongin lagi sejadahnya. Lantas bukan ke arah Ka'bah itu. Bukan ke arah kiblat. Kalau udah di masjid jangan diserongin lagi sejadahnya. Kan masjid itu dia bangunnya itu dia udah ada ijtihad. Udah dia ada ijtihad nih kemana arah kiblat, udah ditentuin tuh tempat imam nih di sini. Dilihat begitu. Paham apa kagak? Alhamdulillah. Jadi itu menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga dengan ijtihad. Yang keempat yaitu mengikuti orang yang berijtihad. Yang keempat mengikuti orang yang berijtihad itu. Nah itu 4 derajat atau 4 tingkatan orang menghadap ke arah kiblat. Jadi harus dipahamin tuh. Yang pertama tadi melihat Ka'bah secara langsung. Yang kedua melihat orang yang melihat Ka'bah. Yang ketiga berijtihad. Yang keempat mengikuti orang yang berijtihad. Ketika kita dalam sholat, posisinya orang normal berdiri kita sholat, maka di saat kita berdiri, badan kita menghadap ke arah kiblat itu seluruh lebar tubuh kita menghadap kiblat. Ya, sampai selesainya sholat. Maka nanti ketika assalamualaikum itu, ibu-ibu, kalau belum sampai assalamualaikum, badan udah dibelokin, sholatnya batal. Harus sampai di kalimat alaikum baru boleh nengok ke kanan ke kiri. Assalamualaikum baru. Kalau belum kelar assalamualaikum, assalamualaikum. Ini ada badan yang kagak menghadap kiblat, namanya sholatnya kagak sah, batal. Padahal udah di ujung itu, udah salam. Tapi dia kagak ngerti ilmunya. Assalamualaikum warahmatullah. Itu ada kalimat, ada badan yang kagak ngikut menghadap ke arah kiblat, maka namanya sholatnya kagak sah. Jelas ibu? Nah, jadi ketika posisi berdiri, yang menghadap ke arah kiblat adalah seluruh tubuh, seluruh lebar tubuh. Jangan nyerong, cuma ini doang yang dihadapin kiblat, yang ini kagak. Nggak bisa. Kalau berdiri itu kalau duduk berarti seluruh
sebagian besar daripada tubuh kita. Sama ya kayak berdiri. Cuman yang bedanya kan posisi orang kalau sholatnya tidur. Gimana ngadep kiblatnya? Apa yang menghadap kiblat? Kalau berdiri kan tadi wajah juga, badan juga, kaki juga ngadep kiblat. Kalau misalkan tidur, contoh tidurnya rebah begini, telentang, itu yang menghadap kiblat adalah kedua telapak kaki dan wajah kita. Tuh Bu ya. Ibu umpama maaf, udah uzur, sakit, mau berdiri kagak bisa, mau duduk kagak bisa, udah emang rebahan aja dah. Tapi kan kagak boleh ninggalin sholat. Sakit juga tetap aja sholat, karena kan bukan termasuk uzur sholat sakit. Tetap sholat, di rumah sakit juga tetap sholat. Bagaimana sholatnya? Kaki kita menghadap ke arah kiblat nih, telapak kakinya nih. Telapak kaki menghadap ke arah kiblat, badan agak di, bagaimana biasanya masukin tuh, taruh bantal di belakang. Ya, jangan telentang banget, tapi kepalanya agak ditaikin, biar wajah tuh menghadap ke arah kiblat. Kaki sama wajah. Kalau yang sholatnya dalam posisi tidur. Sholatnya dalam posisi tidur yang menghadap kiblat itu kedua telapak kaki dan juga wajah. Paham Bu? Paham nggak nih? Abarkah? Kalau tidurnya miring gimana? Kalau tidurnya miring yang menghadap kiblat itu dada sama wajah. Itu harusnya kita jelasin bagaimana cara sholatnya orang duduk, kalau ruku bagaimana, sujud bagaimana, orang tidur gimana. Kalau sholat kagak bisa bergerak sama sekali, sholatnya pakai isyarat. Pakai isyarat, jadi sholat tetap harus dilakuin, kagak boleh ditinggal. Biar kagak bisa bergerak badan ini, sholatnya pakai isyarat. Tuh ya. Itu apa tadi? Syarat sah sholat mengenai menghadap ke arah kiblat. Nanti dah kita lanjutin lagi karena udah waktunya udah cukup malam. Kita lanjutin daripada syarat sah sholat yang ke berapa tuh? Yang kelima dan seterusnya nanti kita akan bahas selanjutnya insya Allah. Wa dukhulul waqti wal ilmu bi fardiyatiha wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah.